Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Kian Aci, welcome back to Aci Cerdas Indonesia YouTube channel with me Kak Elva Rina. Halo, ketemu lagi sama Kak Elva. Kali ini kita mau belajar bareng-bareng lagi nih. Nah, mau belajar apa ya Kak? Jadi Kak Elva mau belajar sama Sobat Kian Aci, ngajakin Sobat Kian Aci untuk belajar bareng tentang pecahan lagi. Loh, kok bahas pecahan lagi sih Kak? Nah, jadi kemarin kita udah sempat beberapa kali ya bahas tentang pecahan, yang mana itu ada pecahan campuran, pecahan biasa, dan perhitungannya dengan segala macam macamnya ya kan. Nah, jadi ini Kak Elva mau menyampaikan nih kalau ternyata pecahan itu punya beberapa sifat loh. Jadi nggak cuma manusia aja nih yang punya beberapa sifat, tapi pecahan pun juga punya beberapa sifat. Lah, kok bisa Kak? Bisa dong, dan itu juga akan mempengaruhi cara kita ngehitung nanti gitu ya Sobat Kian Aci. Nah, sebelum kita bahas, seperti biasa Kak Elva mau ngingetin terus, jangan lupa untuk like, komen, subscribe, dan juga share video-video yang ada di channel YouTube Aci Cerdas Indonesia. Oke, langsung aja kita mulai ya. Yang pertama, jadi si pecahan ini punya 3 sifat. Yang pertama ada sifat komutatif atau pertukaran. Yang mana karena pecahan ini punya sifat komutatif atau pertukaran, jadi ini perkalian ya, sifat perkalian dalam pecahan ya. Jadi ketika ditukar, karena dia punya sifat komutatif itu tadi, itu tidak akan mempengaruhi hasilnya gitu Sobat Kian Aci. Nah, maksudnya gimana sih Kak? Jadi Kak Elva contohin dalam abjad ya. Misalnya di sini ada A per B dikali C per D, itu sama aja hasilnya kalau misalnya C per D nya itu duluan. Kalau tadi kan A per B dikali C per D, A per B nya duluan. Nah, kalau Kak Elva balik jadi C per D dikali A per B, itu tidak akan mengubah hasilnya, alias podo wae hasilnya gitu ya. Nah, contohnya kalau misalnya kita masukin dalam angka nih, yaitu 1/4 dikali 3/5. Nah, 1/4 dikali 3/5. Hasilnya berapa? Hayo, 1/4 dikali 3/5. Maka hasilnya adalah 3/20 ya kan. Nah, kalau misalnya dibalik, kan tadi 1/4 dikali 3/5. Kalau 3/5 dikali 1/4, hasilnya berapa? Sama kan, tetap 3/20. Nah, itu tadilah yang menjelaskan bahwa perkalian dalam pecahan ini memiliki sifat komutatif atau pertukaran gitu ya Sobat Kian Aci. Jadi ketika ditukar belakang depan, depan belakang, itu tidak akan mengubah hasilnya gitu. Oke, itu tadi sifat yang pertama. Sifat yang kedua ada sifat asosiatif atau pengelompokan, yang mana ketika yang pertama itu misalnya dikelompokkannya yang di sebelah sini nih, terus dirubah jadi yang sebelah sini gitu. Nah, itu tidak akan mengubah hasilnya. Jadi walaupun yang dikelompokkan itu berubah, kalau dalam perkalian pecahan itu tidak akan mengubah hasilnya gitu ya Sobat Kian Aci. Nah, kalau contohnya itu dalam abjad nih, misalnya A per B dikali C per D dalam kurung ya, C per D dikali E per F gitu. Nah, yang dalam kurung kan dari C per D dikali E per F. Itu sama aja ketika kita rubah. Jadi sama dengan yang dalam kurung nih, A per B dikali C per D tutup kurung dikali E per F gitu. Padahal tadi kan yang sebelah sini itu yang di dalam kurung itu C per D dikali E per F. Nah, ketika yang sebelahnya itu yang di dalam kurung adalah A per B dikali C per D. Nah, itu tidak akan mengubah hasilnya. Semuanya akan hasilnya sama gitu. Baik yang ini atau yang ini. Kayak gitu ya. Langsung aja Kak Elva kasih contohnya. Oke, contohnya adalah di sini pertama 1/2 dikali dalam kurung 2/3 dikali 3/4 tutup kurung. Ya kan? Maka hasilnya adalah 1/2, kita tulis lagi. Terus ini 2/3 dikali 3/4. Maka hasilnya adalah 6/12. Jadi 1/2 dikali 6/12. Maka ketika dikecilkan hasilnya adalah 1/4 gitu ya. Nah, itu ketika yang dikelompokkan itu tadi ini 1/2-nya yang dipisah. Yang dikelompokkan 2/3 dan 3/4. Nah, sekarang kita balik nih. Kalau misalnya yang dikelompokkan itu 1/2 dan 2/3, gimana jadinya? Kita coba ya. Jadi ini 1/2 dikali 2/3 dalam kurung, yang kita pisah adalah dikali 3/4. Maka setelah dihitung hasilnya sama aja 1/4. Gitu Sobat Kian Aci. Nah, makanya walaupun kurungnya ini pindah tempat, itu tidak akan mengubah hasil akhirnya.
Gitu ya, sahabat Genaji, itu tadi disebut dengan sifat asosiatif atau pengelompokan. Nah, sifat yang terakhir ini ada sifat distributif atau penyebaran. Nah, jadi ini tuh kalau misalnya kalian tahu perkalian ini loh, perkalian satu untuk semua. Nah, perkalian satu untuk semua itu juga tidak akan merubah hasil akhirnya gitu ya. Contohnya nih dalam abjad yang pertama, ini kalau kasih contoh yang penjumlahan dulu ya. Jadi ini ada A per B dikali dalam kurung C per D ditambah E per F. Nah, kayak gitu. Nah, itu berarti kan kita harus mengalihkan satu untuk semua kan, biar gampang hitungnya. Jadi nanti ini yang A per B dikali sama C per D dulu. Nah, tadi karena ini penjumlahan, baru ditambah A per B dikali sama E per F. Gitu ya, sahabat Genaji. Nah, kalau misalnya pengurangan gimana tuh Kak? Kalau pengurangan juga caranya sama aja, karena perkalian pecahan ini memiliki sifat distributif aliasnya pendistribusian gitu. Kalau pengurangan berarti soalnya kayak gini nih, A per B dikali C per D dalam kurung ya, C per D dikurangi E per F tutup kurung. Maka cara distribusinya gimana tuh Kak? Sama aja, jadi A per B dikali dulu sama C per D. Nah, karena ini pengurangan, berarti tandanya dikurangi A per B dikali sama E per F. Gitu deh, sahabat Genaji. Gimana, gampang kan? Nah, itu tadi jadi kita udah mengetahui apa aja sih sifat-sifat yang dimiliki dari perkalian pecahan ini. Nah, kalau kita semakin paham nih sama sifat-sifat yang dimiliki perkalian pecahan, kita jadi bisa lebih mudah untuk menghitungnya. Gitu deh. Oke, kalau gitu sekian dulu video kali ini, semoga bermanfaat ya sahabat Genaji. See you on the next videos. Bye bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.